Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, kelak di akhir zaman ketika orang-orang pendusta dipercaya dan orang jujur tidak dipercaya, ketika jumlah nabi-nabi palsu yang memiliki pengaruh besar dan berhasil menghimpun banyak pengikut sudah mendekati angka 30 atau 27 orang, 4 orang diantaranya adalah wanita, umat Islam akan ditimpa musibah yang sangat berat. Selama 3 tahun akan terjadi paceklik yang sangat mencekik. Pada tahun pertama, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Kemudian pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Lalu di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka tidak ada setetes air pun yang turun. Juga memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, hingga setelah itu tidak akan dijumpai satu tanaman hijau pun yang tumbuh, dan tidak ada seekor binatang berkuku pun yang hidup, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan apakah manusia-manusia akan hidup pada saat itu? Tanya para sahabat kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid. Semua itu akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Mungkin inilah sebabnya mengapa pasukan Imam Mahdi berhasil menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya tanpa menggunakan senjata, tetapi hanya mengumandangkan tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam kondisi seperti ini, Dajjal Al-Masih palsu muncul dengan membawa fitnah, petaka, cobaan paling besar yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang membawa fitnah petaka yang lebih besar daripada petaka yang dibawa oleh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak besar fitnah atau godaan Dajjal? Kita bisa bayangkan di saat paceklik yang sudah melanda selama 3 tahun, tidak ada hujan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, dan tidak ada makanan. Tiba-tiba muncul seseorang yang mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sanggup menyediakan surga dan neraka bagi manusia. Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Inilah Dajjal. Dia akan datang di sebuah masa di akhir zaman, membawa fitnah dan petaka yang sangat dahsyat, yang tak pernah terjadi sebelumnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Bagaimana ciri-ciri Dajjal serta sifatnya dan di manakah Dajjal akan muncul? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islami menarik lainnya. Dajjal adalah manusia sama seperti kita yang mempunyai rambut, mata, wajah, tangan, badan, dan semua anggota tubuh yang lazim kita miliki. Dia hanya memiliki beberapa ciri khusus seperti berbadan besar, berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencolok, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah, dan ternyata ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, ternyata ada seseorang yang sangat berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencolok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal.
Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatan, laki-laki dari Bani Khuzai'ah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubadah bin Ash, dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Ciri mata Dajjal yang buta sebelah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, namun dengan tambahan putih berkilau dan beberapa sifat lain yang belum disebutkan, yaitu kepalanya mirip kepala ular dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Sedang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi menegaskan bahwa setiap Nabi yang diutus pasti memperingatkan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Sementara penjelasan tentang Dajjal yang beliau terima belum pernah diberikan kepada siapapun. Menurutnya, Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Mata kanannya buta dan juling, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat. Sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Kemudian, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, masih ada ciri khusus lagi, yaitu ada tulisan Arab kafir atau kafaro di antara kedua matanya. Dan di samping semua sifat itu, Dajjal juga mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Aku pernah menemani Ibnu Sa'id pergi ke Mekah, lalu dia berkata kepadaku, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah Dajjal. Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak? Aku jawab, ya. Ia berkata lagi, dan aku telah mempunyai anak. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah? Aku menjawab, ya. Kemudian ia berkata lagi, dan aku telah dilahirkan di Madinah dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah. Kemudian di akhir pertanyaannya, dia berkata kepadaku, demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya, dan di mana dia. Hadis riwayat Muslim. Itulah sifat-sifat Dajjal yang kemunculannya merupakan salah satu tanda besar dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, sebuah wilayah di negeri Persia. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Atau saat di Khurasan itu, Dajjal baru melancarkan propaganda untuk menghimpun para pengikut, lalu mendapatkan banyak pendukung dari orang-orang Yahudi yang tinggal di perkampungan Yahudi Asbahan. Dari situlah dia memulai aksi yang sebenarnya untuk menguasai bumi, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ketika perjalanan mereka sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam, mereka mulai melakukan perusakan di mana-mana. Dalam hadis yang dituturkan oleh Nawas bin Sam'an, Nabi SAW disebutkan bersabda yang artinya, Dajjal keluar dari daerah di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dari daerah di antara Syam dan Irak itu, Dajjal akan terus mengarungi bumi. Dia memiliki kemampuan berpindah dan bergerak dengan sangat cepat, bak hujan yang diakhiri angin. Fitnah Dajjal sangat mengerikan, karena yang ia bawa adalah kebohongan-kebohongan yang bisa menjerumuskan orang-orang yang memiliki iman yang lemah sehingga menjadi kafir. Dajjal akan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat. Mula-mula Dajjal akan mengaku sebagai nabi. Namun kita perlu ingat bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kita lihat sebelum mati. Dajjal juga cacat matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cacat. Dan di antara dua mata Dajjal juga tertulis kafir.
yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga berkata, Dajjal juga akan membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya surganya, sedangkan surganya adalah neraka. Barang siapa disiksa dengan nerakanya, hendaklah dia nanti meminta pertolongan kepada Allah dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi. Maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak Dajjal akan berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka setan pun datang menyamar sebagai ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dialah Tuhanmu. Nanti Dajjal juga akan menyuruh langit supaya menurunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Dia juga menyuruh bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya pun keluar. Kemudian salah satu ujian yang paling berat bagi manusia adalah bahwa Dajjal nanti akan datang ke perkampungan orang-orang baik dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan, lalu menjadikan tanaman-tanaman tidak tumbuh dan ternak-ternak mereka tidak hidup. Sebaliknya, Dajjal akan datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Maka atas izin Allah, hujan pun diturunkan dan tanaman-tanaman mereka pun subur. Demikianlah Dajjal akan terus mendatangi setiap tempat untuk berdakwah. Jika warganya tidak mau beriman kepadanya, maka hujan dibuatnya tidak turun di tempat itu, sehingga tanaman-tanaman pun gagal. Sebaliknya, bila warganya menerima dakwahnya dan beriman kepadanya, maka Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka pun mendapatkan air dan tanaman-tanaman mereka pun subur. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat. Demikianlah nanti Dajjal akan berdiam di bumi selama 40 hari. Satu hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan, ada satu hari yang terasa 1 minggu, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian menginginkan agar aku menahannya? Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan? Mereka semua menjawab, iya, kami ingin. Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya, setelah munculnya Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Konon orang yang tetap dalam iman hanya tinggal 12.000 lelaki dan 7.000 kaum wanita. Demikianlah Dajjal akan menyuruh manusia di seluruh penjuru bumi selain Mekah dan Madinah. Daya jelajah dan kawasan yang dijangkau Dajjal kelak telah dijelaskan dalam hadis panjang riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Dajjal berkata, aku akan keluar dan menelusuri bumi. Tidak akan ada satu daerah pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku.
tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, para malaikat menghadangku dengan pedangnya yang terhunus. Di setiap jalan lereng bukit, ada malaikat yang menjaganya. Sahabat soleh beriman, semoga kita semua terhindar dari kejamnya fitnah Dajjal la'natullah. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.